Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, akhirnya kita berjumpa kembali dalam rutinitas perkuliahan setelah setidaknya 1,5 bulan yang lalu kita mengalami libur yang panjang ya. Jadi saya harap kalian semua, Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, serta memiliki semangat yang baru dalam menempuh perkuliahan semester 4 ini. Jadi langsung saja kita mulai pertemuan eh, hari ini yang akan membahas mengenai pendahuluan kimia analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi, masihkah Anda mengingat mengenai sedikit materi dari sejarah kimia yang sudah kita pelajari pada semester 1 yang sudah lampau? Setidaknya setelah kita menempuh mata kuliah sejarah kimia, kita mengetahui bahwa pada zaman dahulu, ilmu kimia itu terbagi menjadi setidaknya 5 cabang ilmu, yaitu kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, biokimia, dan kimia analisis. Kimia organik yang membahas dan mengkaji mengenai unsur-unsur dan senyawa organik, kemudian kimia anorganik yang mengkaji mengenai unsur-unsur dan senyawa anorganik, seperti logam, non-logam, dan lain sebagainya. Kemudian kimia fisika yang membahas mengenai fenomena dalam reaksi kimia, baik itu dalam struktur tingkat molekuler maupun atomik. Kemudian biokimia yang mempelajari mengenai peranan-peranan molekul dalam organisme. Dan yang terakhir adalah kimia analisis yang berhubungan dengan teori dan praktik dari metode-metode untuk menentukan komposisi suatu bahan. Selanjutnya, pernahkah Anda semua mendengar ataupun melihat berita di koran, televisi, majalah, dan lain sebagainya mengenai bakso yang mengandung boraks, kemudian bakso yang mengandung formalin, ataupun jajanan-jajanan pasar yang mengandung formalin, ataupun bahan-bahan berbahaya lainnya? Nah, menurut Anda semua, bagaimana cara peneliti itu mengetahui adanya indikasi bahan berbahaya dalam suatu produk makanan? Jadi, para peneliti itu menggunakan pengetahuan dari kimia analisis untuk mengindikasikan adanya bahan berbahaya dalam suatu produk makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari kimia analisis itu sendiri ya. Jadi, kimia analisis atau kimia analitik merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari teori beserta cara-cara melakukan analisis kimia terhadap suatu bahan atau zat kimia, termasuk di dalamnya pemisahan, kemudian identifikasi, dan penentuan komponen dalam suatu sampel. Nah, kimia analisis ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kimia analisis kuantitatif dan kimia analisis kualitatif. Nah, bagaimana bedanya? Jadi, kimia analisis kuantitatif ini berfokus kepada berapa kadar suatu bahan dalam suatu sampel. Sedangkan kimia analisis kualitatif berfokus kepada ada atau tidaknya suatu bahan itu dalam suatu sampel. Kemudian, zat yang ditetapkan disebut sebagai konstituen yang diinginkan atau analit. Sementara banyaknya suatu zat tertentu atau analit tertentu dalam suatu sampel dinyatakan dalam kadar atau konsentrasi ya, yang biasanya dinyatakan dalam satuan molar, kemudian ada satuan gram per liter, ppb, ppm, molal, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui atau memperdalam pemahaman Anda semua mengenai perbedaan antara kimia analisis kualitatif dan kimia analisis kuantitatif, saya akan memberikan suatu contoh. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada atau tidaknya eh, kandungan formalin dalam suatu bakso ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi, formalin tersebut dalam bakso itu merupakan target dari peneliti tersebut. Nah, inilah formalin ini yang disebut sebagai analit, sementara baksonya ini adalah suatu sampel. Jadi, jika kimia analisis kualitatif itu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam bakso tersebut ada atau tidak si formalin. Kemudian, jika analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui berapa kadarnya dari si formalin tersebut dalam suatu sampel baksonya. Sudah jelas ya? Nah, kemudian pada umumnya kimia analisis kualitatif itu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kimia analisis kuantitatif. Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu kan ada atau tidaknya suatu bahan dalam sampel, kemudian baru bertujuan untuk mengetahui berapa kadarnya suatu bahan tersebut dalam suatu sampel. Jadi sudah cukup jelas ya mengenai perbedaan antara kimia analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Istilah-istilah dalam kimia analisis. Ada beberapa istilah yang harus diketahui dan dipahami dalam pembelajaran kimia analisis. Yang pertama yaitu sampel, analit, dan matriks. Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap representatif dengan populasi.
Analit adalah zat yang menjadi target analisis dan terdapat dalam sampel. Sedangkan matriks adalah zat dalam sampel selain analit. Yang kedua yaitu akurasi dan presisi. Akurasi adalah keakuratan data hasil analisis, yakni hasil yang didapatkan sesuai dengan nilai sebenarnya atau nilai yang harus diukur. Analisis yang presisi adalah analisis yang menghasilkan nilai reprodusibilitas atau keterulangan yang tinggi. Yang ketiga yaitu teknik, metode, prosedur, dan protokol. Teknik adalah prinsip yang dapat digunakan untuk analisis. Metode adalah aplikasi teknik untuk matriks dan analit tertentu. Prosedur adalah teknik yang telah ditulis dan siap digunakan. Dan protokol adalah prosedur yang sangat detail untuk hal tertentu. Yang keempat yaitu sensitivitas, limit deteksi, dan selektivitas. Sensitivitas adalah kemampuan untuk membedakan dua sampel dengan konsentrasi yang berbeda. Limit deteksi merupakan konsentrasi analit terkecil yang dapat ditentukan dan dipercaya. Dan selektivitas merupakan kemampuan untuk membedakan analit dengan pengganggu. Selanjutnya yaitu penggolongan kimia analisis. Kimia analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif dapat menggunakan dua macam uji, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dapat diterapkan untuk zat-zat padat dan dilakukan dalam keadaan kering, dalam artian tanpa melarutkan sampel seperti uji nyala dan uji mutiara boraks. Sementara itu, reaksi basah diterapkan untuk zat-zat dalam larutan, di mana suatu reaksi berlangsung ditandai dengan terbentuknya endapan, pembebasan gas, atau adanya perubahan warna. Pada umumnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara basah. Yang kedua, analisis kuantitatif. Yang pertama, proporsi analit dalam sampel. Analit atau konstituen dapat menyusun sebagian kecil ataupun sebagian besar dari sampel yang dianalisis. Apabila zat yang dianalisis atau analit menyusun lebih dari 1% dari sampel, maka analit dianggap sebagai konstituen utama. Jika jumlahnya berkisar antara 0,01 sampai 1% dari sampel, zat tersebut dianggap sebagai konstituen minor. Tetapi jika zat yang hadir hingga kurang dari 0,01% dianggap sebagai konstituen perunut atau trace. Yang kedua, ukuran sampel. Klasifikasi lain dari kimia analisis kuantitatif dapat didasarkan pada ukuran dari sampel yang tersedia untuk dianalisis. Pembagiannya tidak terlalu jelas dan dapat berbeda setiap literatur. Namun secara kasar dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, analisis makro. Bobot sampel lebih dari 0,1 gram. Yang kedua, analisis semi mikro. Bobot sampel berkisar 0,01 sampai 0,1 gram. Yang ketiga, analisis mikro. Bobot sampel berkisar 0,001 sampai 0,01 gram. Dan yang keempat, analisis ultramikro. Bobot sampel kurang dari 0,001 gram atau setingkat mikrogram. Dengan catatan 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat min 6 gram. Selanjutnya, metode kimia analisis. Menurut teknik dan instrumennya, metode kimia analisis itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis konvensional atau metode klasik dan analisis modern, yaitu metode instrumental. Analisis konvensional adalah teknik analisis yang menggunakan alat-alat konvensional yang sederhana. Misalnya itu pada salah satu contoh metode analisis titrimetri yang menggunakan peralatan gelas kaca. Pada metode analisis konvensional, ukuran komponen sampel yang dibutuhkan cukup besar, yaitu makro dan semi mikro. Sementara itu, analisis instrumental atau analisis modern adalah teknik analisis yang menggunakan peralatan canggih dan modern. Analisis instrumental hanya membutuhkan sampel dalam jumlah kecil, seperti mikro dan ultramikro. Contoh analisis klasik atau metode konvensional yaitu volumetri dan gravimetri. Untuk volumetri, analisis volumetri adalah analisis kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan baku atau standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kuantitatif.
Larutan baku standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya bisa dinyatakan dalam satuan N normalitas atau M molaritas. Reaksi kimia yang berperan sebagai dasar dalam analisis volumetri dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu reaksi asam basa atau titrasi netralisasi, yang kedua reaksi oksidasi reduksi atau titrasi redoks, dan yang ketiga reaksi pengendapan atau titrasi presipitasi, yang keempat reaksi pembentukan kompleks atau titrasi kompleksometri. Yang kedua gravimetri. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Pengukuran dalam metode gravimetri ialah dengan penimbangan, banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Kemudian analisis gravimetri dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pengendapan, dan yang kedua metode penguapan, dan yang ketiga yaitu metode elektrolisis. Selanjutnya, metode instrumental atau modern. Pada metode ini mempunyai komponen-komponennya, yaitu yang pertama, sinyal generator atau penghasil sinyal, yang kedua, input transducer atau detektor, yaitu pengubah energi, dan yang ketiga, sinyal prosesor atau memproses sinyal, yang keempat, output transducer. Kemudian pada metode ini pun mempunyai metode-metodenya. Yang pertama yaitu spektroskopi, dan yang kedua spektroskopi massa, dan yang ketiga kromatografi, keempat elektroforesis, yang kelima kristalografi, yang keenam elektrokimia. Secara umum metode modern itu lebih unggul dibanding dengan metode konvensional karena metode modern ini menawarkan kepekaan yang tinggi atau batas reaksinya kecil. Jumlah sampel yang diperlukan sedikit dan waktu pengerjaannya relatif cepat karena seperti beberapa metode modern seperti kromatografi, dapat digunakan dalam secara kuantitatif dan juga digunakan untuk melakukan pemisahan senyawa yang terdapat dalam sampel. Meskipun demikian, tidak selamanya metode modern memberikan keuntungan dibanding metode konvensional. Materi selanjutnya adalah aplikasi kimia analisis. Peranan kimia analisis sangat luas, tidak hanya dalam bidang ilmu kimia saja, tetapi juga berperan dalam bidang ilmu pengetahuan lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kimia analisis juga diperlukan dalam cabang ilmu pengetahuan lainnya seperti dalam ilmu lingkungan. Kimia analisis bermanfaat dalam pemantauan pencemaran udara dan air. Dalam produksi pangan, kimia analisis dapat melaporkan analisis makanan apakah mengandung zat berbahaya atau tidak. Teknik analisis potensiometri dan kolorimetri dapat digunakan untuk memeriksa oksigen yang terlarut dan kandungan klor dalam air. Analisis pestisida dan tumbuh-tumbuhan hasil panen dapat dilakukan dengan kromatographi gas atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Penetapan kadar kalium dan natrium dalam pupuk dapat dilakukan dengan atomic absorption spectroscopy. Sementara itu juga contoh lain dari aplikasi kimia analitik yaitu dalam bidang kedokteran, pertanian, dan industri. Materi selanjutnya yaitu metodologi kimia analisis. Berikut ini adalah tahapan umum dalam analisis kimia. Yang pertama ada perencanaan analisis. Ada dua hal yang harus disiapkan sebelum melakukan analisis, yakni menyiapkan informasi-informasi yang diperlukan dan menentukan metode analisis apa yang harus digunakan berdasarkan informasi analisis sebelumnya. Dalam menyiapkan informasi analisis, perlu diperhatikan tingkat ketepatan dan ketelitian hasil analisis yang diperlukan. Yang kedua ada pengambilan sampel atau sampling. Masalah utama dalam teknik sampling adalah bagaimana cara agar sampel yang diambil cukup representatif, dalam artian sampel yang diambil dapat mewakili sifat dari populasi atau tempat pengambilan sampel tersebut. Yang ketiga ada persiapan sampel untuk dianalisis. Sampel seringkali tidak dapat langsung diuji, sehingga harus dilakukan tahap lainnya untuk mendapatkan sampel siap uji. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan
yang disesuaikan dengan kondisi sampel dan tujuan pengujian, misalnya pengeringan sampel khususnya bagi sampel padatan. Yang keempat, ada pemisahan komponen pengganggu. Sampel yang diambil biasanya tidak hanya mengandung analit yang akan kita uji, sehingga komponen selain analit yang dituju perlu dipisahkan terlebih dahulu. Yang kelima, ada pengukuran. Pengukuran dilakukan sesuai dengan metode yang sudah dipilih pada tahap pertama. Metode yang dapat digunakan yaitu ada metode klasik seperti titrimetrik atau volumemetrik, dan gravimetrik ataupun metode instrumental seperti potensiometri, polarografi, kulometri, konduktimetri, polarimetri, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah perhitungan dan penafsiran pengukuran. Tahap terakhir dalam suatu analisis adalah perhitungan presentasi analit dalam sampel. Asas-asas yang terlibat dalam perhitungan biasanya langsung dan sederhana. Contohnya pada metode titrimetri dan gravimetri yang didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesalahan dalam analisis. Nah, tentunya seorang analis di laboratorium itu selalu berusaha untuk mendapatkan data hasil analisis yang benar. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada satupun metode analisis di laboratorium yang bebas dari namanya kesalahan. Nah, karena apa? Karena mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dari suatu analisis. Nah, oleh karena itu, setiap hasil analisis selalu saja terdapat di dalamnya suatu derajat ketidaktentuan. Nah, hal ini tentunya bukan berarti bahwa analis yang bersangkutan itu melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaannya, karena kesalahan atau ketidaktentuan itu dapat berasal dari dua sumber. Nah, yang pertama yaitu kesalahan acak, dan yang kedua yaitu kesalahan sistematik, yang mana dua kesalahan ini yang mungkin tidak dapat dihindarkan atau tidak disadari oleh analisis yang bersangkutan. Nah, dua kesalahan inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu ada kesalahan tertentu atau kesalahan pasti atau sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini merupakan jenis kesalahan yang dapat diramalkan dan juga diminimalkan. Nah, umumnya berkaitan dengan apa? Umumnya berkaitan dengan alat-alat tertentu atau cara pengukuran yang dipakai. Nah, kemudian kesalahan sistematis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada kesalahan metodik, yang mana kesalahan ini ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius dalam analisis. Kemudian yang kedua yaitu ada kesalahan operatif, yang mana kesalahan ini ditimbulkan oleh orang yang melakukan analisis. Nah, ini merupakan kesalahan personal, misalnya kesalahan pembacaan jarum digital karena posisi mata yang tidak tepat, kemudian penimbangan bahan higroskopis pada cawan terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian macam yang ketiga yaitu kesalahan instrumen, yang mana kesalahan instrumen ini ditimbulkan dari instrumennya sendiri. Misalnya nih, karena efek lingkungan, kemudian kesalahan nol dalam pembacaan instrumen, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yaitu dinamakan kesalahan tak tentu, yang mana kesalahan tak tentu ini merupakan kesalahan yang sifatnya tidak dapat diramalkan dan nilainya juga berfluktuasi. Nah, kesalahan jenis ini dapat terjadi dari variasi kesalahan tertentu ataupun dari sumber lainnya yang bersifat acak. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Semoga video ini bermanfaat. Selamat bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.